Saya anggap teman-teman sudah bukan pertama kali melakukan investasi saham. Sudah berjalan investasinya sehingga hal-hal dasar seperti melakukan screening pada saham, analisa sebuah saham, membaca rasio pada saham menggunakan uang dingin dalam berinvestasi, serta istilah-istilah dasar dalam pasar modal sudah dipahami. Tapi bagi yang pertama kali melakukan investasi saham atau baru ingin memulai, bisa dilihat dahulu kesalahan investor saham pemula di video ini. Nah, kali ini kita akan membahas kesalahan-kesalahan umum investor saham yang sering bikin rugi. Karena sekalipun sudah menjalankan investasi saham, sudah mulai berjalan dan sudah memahami dasar-dasar dalam berinvestasi saham, namun kesalahan-kesalahan ini seringkali menjadi hal yang membuat investasi kita tidak bertumbuh portfolionya atau bahkan seringkali membuat jadi rugi. Ya kan ironis sekali ya, kita melakukan investasi bukannya portfolio bertumbuh tetapi malah menjadi rugi. Nah, apa saja sih kesalahan umum yang sering dilakukan? Sebelum masuk ke pembahasan harap dibaca dahulu disclaimer berikut ini. Yang pertama, jatuh cinta pada suatu saham. Dalam berinvestasi saham, kita harus logis, harus objektif dalam menilai, menyimpan bahkan menjual suatu saham. Tidak boleh menggunakan perasaan, kira-kira atau faktor kesukaan. Contohnya seperti ini, kita sudah membeli sebuah saham ya, tentunya sudah dengan analisa sebelumnya. Namun setelah kita membeli dan simpan selama beberapa kuartal, laporan keuangan dan keuntungannya ternyata terus menurun. Ya maka nggak apa-apa dijual. Contohnya, saham Unilever ini bisa dilihat ya, labanya terus turun dan lebih detail lagi per kuartal juga mengalami penurunan sehingga tercermin pada harga sahamnya di 2022 ya lebih baik dijual. Coba lihat jika ditahan terus hingga 2024, semakin rugi kita jika hold saham ini. Di sisi lain, jika memang laba bertumbuh terus, contohnya saham BBRI, penurunan karena sentimen justru waktunya untuk serok. Seperti pada Juni 2024 terjadi penurunan, tapi secara laba masih oke, masih terus bertumbuh sahamnya. Ya kita harus logis, saham yang bagus harganya sedang diskon, maka momen yang tepat untuk beli atau tambah muatan. Sehingga dalam menentukan membeli, hold saham serta menjual, kita harus logis, jangan jatuh cinta dengan saham karena sehari-hari pakai produk Unilever lalu hold terus sahamnya, atau karena kita pakai Bank BCA sehari-hari lalu saat BRI harganya sedang diskon, sedang turun, kita nggak peduli, hanya fokus ke saham BCA saja. Ya tidak bisa seperti itu. Buanglah rasa suka, rasa favorit, rasa cinta terhadap sebuah saham. Dalam melihat dan menilai sebuah saham, kita harus objektif dan berpikir secara logis. Yang kedua, timing the market. Jangan pernah berusaha timing the market karena kita tidak akan pernah tahu harga tertinggi suatu saham itu di mana dan harga terendahnya di mana. Yang paling benar adalah time in the market. Kita tetap ada di dalam market sehingga jika memang masih ragu untuk beli saham, maka langkah baiknya sebagian besar dananya simpan dahulu pada instrumen lain seperti reksadana pasar uang atau digital bank. Selagi menunggu hasil laporan keuangannya atau menunggu harganya turun, misalkan sewaktu ex-date dividen. Namun tetap cicil saham-saham yang ada di portfolio. Ingat dengan catatan kita harus objektif. Selama memang masih growth terus, bisa terus dilakukan pembelian pada saham tersebut. Hal ini sudah pernah dibahas pada video ini, kombinasi investasi saham. Agar kita bisa melakukan kombinasi investasi dengan instrumen lain, sehingga pada dasarnya tetap beli saham yang memang ada di portfolio kita. Selama masih terus growth, selama kita sudah lakukan analisa, jika harganya jauh di atas average kita, bisa kurangi porsi pembelian. Sisanya simpan sebagian besar dana pada instrumen lain. Jangan coba-coba timing the market. Terlepas apapun metode pembeliannya, jika dollar cost averaging tetap cicil namun porsi disesuaikan. Jika lump sum juga sama, tetap kalian beli namun alokasinya disesuaikan. Disinilah money management sangat berperan penting. Tidak perlu menebak-nebak timing dalam membeli saham. Cukup porsinya atau alokasinya saja yang disesuaikan.
karena tidak ada yang pernah tahu kapan harga di puncak atau di bottomnya. Yang ketiga, rasio bukanlah segalanya. Betul memang rasio-rasio seperti PBV, ROE, dan juga indikator-indikator ini penting. Namun jangan hanya berpatokan pada rasio-rasio atau angka-angka ini saja. Ambil contoh saja, saham BBCA. Secara rasio sudah jelas mahal. PBV-nya sudah mahal. Dividen yield jelas rendah jika dibandingkan dengan BBRI, BMRI, atau BBNI. Rasio jika dilihat rasio per juga sudah mahal, tapi harganya bisa tuh tetap naik terus. Karena jika kita lihat lebih luas secara helikopter view, BBCA merupakan leader pada sektornya. Untuk bank buku 4 swasta, BBCA merupakan nomor 1 di Indonesia. Faktor ini merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Selain itu, laba yang cenderung naik terus setiap tahunnya, bisnis yang masih terus bisa growth, bertumbuh, serta kepercayaan masyarakat kepada bank ini. Hal-hal seperti inilah variabel di luar rasio juga harus dipertimbangkan dalam menentukan saham yang dipilih dan yang akan kita hold. Sekali lagi, rasio-rasio serta indikator keuangan memang penting, namun ada faktor-faktor lain yang harus dilihat. Tidak semua yang PBV di bawah 1 itu murah, dan belum tentu juga yang PBV di atas 1 itu mahal. Perhatikan juga variabel lain seperti sektoral, ekspansi bisnis, produk, corporate action, dan lain-lain. Yang keempat, mudah panik. Berita memang penting untuk diketahui, untuk dibaca. Namun jangan mudah terpengaruh dengan berita, dengan info-info yang beredar. Dalam memilih saham, tentunya kita sudah melakukan analisa, melakukan pertimbangan yang matang. Sehingga jangan mudah terpengaruh dengan berita, rekomendasi, artikel-artikel yang beredar. Validasi, cek kembali akan berita tersebut. Jangan mudah membeli atau menjual saham hanya karena dikarenakan sentimen yang ada. Ingat bahwa berita, isu yang beredar, artikel serta rekomendasi itu termasuk dalam sentimen yang ada dalam saham. Terkait sentimen saham bisa dilihat pada video ini. Bahwa memang betul sentimen bisa mempengaruhi harga saham dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang, harga sebuah saham akan kembali pada fundamentalnya. Sehingga sentimen bisa saja dimanfaatkan untuk membeli atau menambah muatan suatu saham di portfolio kita, atau bisa untuk dijual sebagian portfolio kita karena sentimen. Tetapi janganlah mudah panik hanya karena sentimen yang ada. Jangan langsung all in jual semua portofolio karena sentimen negatif, atau terburu-buru all in beli saham hingga bangkai pinjol dikarenakan sentimen positif yang sifatnya hanya sementara. Sehingga jangan mudah panik. Yang kelima, yang terakhir, inkonsistensi dan tidak sabar. Maksudnya adalah berpindah-pindah aliran dan ketidakkonsistenan dalam investasi. Contohnya, misalkan kalian adalah tipe dividend investing yang pembeliannya cicil rutin setiap bulan. Maka ya sudah pasti harus rutin top up setiap bulan dan pilih saham yang rutin bagi dividen. Jika kalian top upnya bolong-bolong atau kalian pilih saham yang tidak rutin bagi dividen, ya tentu bukannya untung tetapi malah rugi. Atau contoh lain, kalian adalah tipe value investing dengan metode lump sum. Namun kalian lihat nih, ada saham yang mau bagi dividen. Kalian beli saham tersebut karena hanya sekedar mengejar dividennya. Ya tentu besar kemungkinan kalian akan nyangkut, akan rugi sewaktu ex-date dividen. Sehingga dalam berinvestasi saham, ketahui dahulu kalian tipe investor seperti apa. Terkait dengan tipe-tipe investor saham sudah pernah dibahas pada video ini. Untuk lebih detailnya, silakan ditonton agar kalian bisa mengidentifikasi kalian tipe investor yang mana dalam pasar modal. Ketidaksabaran juga seringkali menjadi kesalahan banyak investor. Di awal-awal bertujuan ingin menjadi dividen investor. 6 bulan awal cicil saham-saham yang rutin bagi dividen. Namun karena bosan harga sahamnya di situ-situ saja, kemudian portfolio saham dividen dijual. Beralihlah jadi value investor. Pilih saham-saham yang under value. Setelah 6 bulan, saham-saham under value-nya tidak naik-naik, kemudian dijual lagi. Akhirnya cari saham-saham small market cap dengan harapan bisa naik cepat. Nah, ketidaksabaran ini yang membuat investasi saham sudah bertahun-tahun tetapi portfolio tidak juga bertumbuh.
bahkan seringkali rugi. Dan berakhir dengan apa? Dengan berhenti berinvestasi saham karena merasa tidak ada hasilnya investasi yang dilakukan selama ini. Sehingga sangat penting konsisten dan kesabaran dalam investasi saham. Tentukan tujuan awal kalian berinvestasi. Konsisten dan terus pelajari pasar modal. Pelajari saham-saham yang ada. Orang-orang yang sukses di pasar modal adalah mereka yang bisa terus konsisten dan sabar bertahun-tahun, bahkan belasan hingga dengan puluhan tahun di pasar modal. Karena investasi itu butuh waktu. Oke, tadi adalah kesalahan-kesalahan umum investor saham. Mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman lain dan ingin sharing kesalahan apa yang pernah dilakukan dalam melakukan investasi saham. Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu 4 kesalahan investor pemula bisa lihat di video ini. Dan bagaimana agar investasi bisa memberikan return maksimal dengan kombinasi investasi bisa lihat di sini. Tonton juga video-video lain di channel ini. Agar apa? Agar kita paham saham.